Nah, untuk soal nomor pertama, kita bakal buat program untuk mengecek bilangan tersebut itu bilangan genap atau bilangan ganjil sih. Jadi kita bakal masukin bilangan sebanyak n. Nah, langkah yang pertama yang saya lakukan dari sini kan sudah terbayang apa sih yang variabel yang bakal kita butuhkan. Jadi kita bakal buat variabel n sama variabel x, kita bikin tempatnya 15. Kemudian kita akan buat tempat input di mana kita akan memasukkan seperti bilangan sebanyak berapa sih bilangan yang kita pengen input. Nah, jadi kita bakal buat kayak ini dan kita bakal gunakan variabel n. Nah, kemudian kita bikin garis, ini opsional, ini cuma biar kelihatan lebih rapi menurut saya. Nah, kemudian karena kita bakal masukkan kayak bilangan ke-1, bilangan kedua, bilangan ketiga sampai bilangan ke n, oleh karena itu kita bakal pakai yang namanya fungsi for. Nah, fungsi for, kemudian kita juga bikin tempat input untuk bilangan pertama sampai bilangan ke n, kita pakai variabel xi. Nah, kemudian untuk syarat yang mana sih bilangan genap, yang mana sih bilangan ganjil. Nah, biasanya bilangan genap itu kan kalau dia dibagi 2 sama dengan 0, tapi kalau bilangan genap dibagi dengan 2 masih ada sisa, berarti bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil. Nah, hal tersebut juga bakal kita terapkan di sini. Nah, outputnya nanti bilangan genap kalau dari bilangan yang kita inputkan itu dibagi, kalau dibagi 2 sisa baginya tuh 0. Nah, di sini kan bisa dilihat di sini for int if jika bilangan yang kita input tadi habis dibagi 0, berarti di sini kita bakal munculkan bilangan mana yang memenuhi waktu outputnya. Nah, di sini kenapa sih kita pakai for? Karena kan kita kan bilangan ke-1, bilangan kedua, bilangan ketiga. Nah, jadi dia tuh bakal terus berulang. Dia ngecek dulu pertama, misalnya kita masukkan bilangan pertama, dia ngecek ini sisa baginya 0 bukan sih, kayak itu. Nah, terus dia cek lagi dari bilangan kedua, ini sisa baginya 0 nggak sih, kayak itu. Nah, jadi dia tuh bakal ngecek bilangan berulang terus sampai bilangan ke n. Nah, begitu juga bilangan ganjil kita bakal buat sama kayak bilangan genap, tapi bilangan ganjil kan dia kan sisa baginya kan tidak sama dengan 0, jadi tetap sama saja kita buat outputnya bilangan ganjil. Jadi dia bakal ngecek bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, yang mana sih yang memenuhi kondisi ini, kalau dimana sisa baginya itu tidak sama dengan 0. Nah, coba kita running programnya, kita masukkan banyak bilangan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kelihatan kan bilangan genap adalah 2, 4, 6, bilangan ganjil 1, 3, 5. Ini biar kelihatannya rapi. Nah, kita coba sekali lagi running programnya, misalnya 4, 9, 16, 7, 10, kita lihat. Nah, di sini kelihatan bilangan genap 16, terus bilang 16, 10, bilangan ganjil adalah 9 dan 7. Nah, sekian buat program nomor pertama. Kemudian buat nomor kedua, kita bakal buat program mencari KPK dan FPB dari 2 buah bilangan. Nah, dari sini kan sudah terbayang apa sih karena 2 buah bilangan, berarti yang pasti kita bakal membutuhkan input untuk 2 buah bilangan, itu yang pasti. Nah, kemudian di sini kita bakal buat variabelnya yang kita butuhkan. Kita deklarasi variabel A, B, C, KPK, sama kita lakukan inisialisasi buat KPK sama dengan 0. Di sini kita bakal pakai input bilangan pertama buat variabel A dan input bilangan kedua buat variabel B. Di sini juga ada C sama dengan A modulus
modulo B. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke buat program buat menghitung KPK. Nah, kita bakal buat di mana KPK ini integer I sama dengan 1, B lebih besar pada I plus plus, di mana ini KPK sama dengan KPK ditambah A, I sama dengan KPK minus B ini. Nah, di sini tuh bakal dilakukan dia tuh bakal kayak memproses bilangan terbesar mana sih yang bakal habis dibagi sama kedua bilangan yang kita inputkan tadi kayak itu. Nah, kemudian di sini buat cari FPB. Nah, buat cari FPB kita tuh bakal pakai kayak modulo gitu loh. Kayak misalnya gini, kita mau cari FPB dari 120 sama 88. Nah, jadi berarti karena 120 modulo 88 kan 32. 120 dibagi 88, sisa pembagiannya kan 32. Kemudian 88 dibagi dengan 32, sisa pembagiannya kan 24. Nah, kemudian ini akan terus berlanjut sampai dia itu 0, sampai sisa baginya itu sama dengan 0. Berarti ini tuh sampai dengan 24 modulus 8 sama dengan 0. Nah, jadi dilihat kan ini sisa pembagiannya ini di variabel C, ini di variabel B, sama ini A. Nah, di sini kita kan bakal cari FPB. FPB itu faktor persekutuan terbesar. Jadi kayak bilangan yang habis, yang bisa dibagi, apa ya bahasanya? Sebuah bilangan yang bisa dibagi oleh kedua bilangan yang kita inputkan itu. Nah, jadi itu kan bilangan terkecil gitu. Nah, jadi kita dapat FPB-nya itu 8 ya, ialah dia itu yang menyatakan variabel B-nya ini yang memenuhinya itu 8. Oleh karena itu di sini outputnya bakal pakai B 8. Jadi kayak itu kira-kira gitu. Kita coba running programnya. Setelah kita masukkan 120, bilangan kedua kita masukkan 88. Nah, kita ini sudah dapat kan FPB-nya tadi 8, KPK-nya 1320. Nah, di sini kenapa sih kita harus pakai break? Ini kan fungsi for. Jadi dia tuh bakal berulang terus sampai tau lah, sembarang kayaknya. Kalau pengen itu kita juga bisa coba hapus breaknya, kita pakai misalnya 21, 28. Nah, dilihat di sini KPK-nya terus berulang terus. Nah, kan yang dinyatakan KPK kan adalah ini 84. Pokoknya yang pertama kayak itu. Jadi oleh karena itu kita bakal pakai fungsi break biar dia itu berhenti, tidak berulang-ulang terus. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan buat program nomor 2. Kemudian buat nomor 3 kita bakal buat suatu program di mana bilangannya tuh bakal muncul lebih dari 3 kali. Maksudnya outputnya itu adalah sebuah bilangan yang muncul lebih dari 3 kali. Nah, kayak mana kalau bilangannya tidak muncul lebih dari 3 kali, kurang dari 3 berarti kita bakal buat outputnya itu tidak ada. Nah, pertama yang akan kita lakukan, kita bakal mendeklarasikan variabelnya, variabel yang dibutuhkan. Kita bakal pakai bilangan variabel ini buat bilangan ke-1, bilangan ke-2, bilangan ke-3, bilangan ke-n, dan n ini buat banyaknya inputan yang kita mau. Terus ya jumlahnya buat jumlah sama TMT.
Nah, tentu langkah pertama yang bakal kita lakukan, kita bakal ngelakuin berapa banyak sih bilangan yang pengen kita masukkan, yang pengen kita input. Nah, karena itu kita bakal buat ini variabel buat tempat input, masukkan banyak bilangan. Kita bakal gunakan variabel n. Kemudian kita juga buat garis biar kelihatan lebih rapi saja. Kemudian karena ini kan bilangan ke-1, bilangan kedua, bilangan ke n seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi karena itu kita bakal pakai fungsi for. Jadi ini tuh bakal berulang terus sampai ke n. Jadi kita bakal masukin bilangan 1, 2, 3 sampai n. Dan ini oleh karena itu, nah kita bakal pakai ini bilangan bil i. Nah, kemudian selanjutnya di sini bakal pakai fungsi for, dimana i sama dengan 1, tentu n lebih besar pada i dan i plus plus. Kemudian di dalamnya ada for lagi, dimana j sama dengan i tambah 1, n lebih besar pada j, j plus plus. Kemudian dalamnya ada fungsi jika bilangan i lebih besar daripada bilangan j, maka TMP sama dengan bilangan i sama dengan bilangan j sama dengan TMP. Nah, di sini itu bakal dilakukan proses untuk menghitung bilangan yang diinputkan tadi. Menghitung bilangan yang diinputkan. Menghitung bilangan yang diinput. Jadi dia tuh bakal, misalnya kita masukkan bilangan 1, 2, 3, 4. Nah, dia tuh bakal menghitung bilangan 1 berapa sih, bilangan kedua berapa sih, bilangan ketiga berapa sih. Nah, di sini bisa dilihat di sini dia tuh bakal ngecek setiap bilangan satu-satu. Kemudian ini jika bilangan j sama dengan 1, n lebih besar pada j, j plus plus. Kemudian if bilangan i sama dengan bilangan j, maka jml plus plus. Jadi di sini tuh dia tuh bakal menghitung setiap bilangan tuh jumlahnya berapa. Nah, kemudian kita bakal masuk karena kita bakal menghitung bilangan yang muncul lebih dari 3, berarti kita bakal pakai fungsi if, dimana jika bilangannya lebih dari 3, maka outputnya kita bakal pakai bilangan i. Ya kan, berarti bilangan mana sih yang munculnya lebih dari 3? Nah, i. Kemudian berarti kalau if jika lebih dari 3, berarti kalau kurang dari 3 berarti kan tidak, kurang dari 3 berarti kita bisa pakai fungsi if else. Berarti else kalau kurang dari 3 berarti kita bakal buat outputnya tidak ada. Di sini juga kita bikin break karena ini kan fungsi perulangan, jadi itu bakal berulang terus. Jadi biar tidak berulang, kita bakal pakai break. Kita bakal coba running programnya. Saya masukkan banyak bilangan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, cepetan. 9, 2, 3, 4. Nah, outputnya tidak ada. Kemudian kita bakal coba lagi masukkan banyak bilangan, misalnya 7. Bilangan pertama 1, 2, 3, 2, 2, 2. Nah, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lebih jumlahnya lebih dari sama dengan 3. Ini beda ya. Oh, bilangan ini kita coba sekali lagi. 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3. Nah, di sini kan bisa lihat 2, 2, 3, 4, 5.
Jadi outputnya adalah bilangan kedua. 9 11 Nah, ini bisa apa? 1, 2, 3, 4. Karena dia lebih dari 3, berarti outputnya itu 1. Jadi dia muncul, outputnya itu 1. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian saya akhiri. Terima kasih.